Diduga melakukan penyekapan terhadap polisi saat unjuk rasa Hari Buruh 1 Mei, dua mahasiswa dari Universitas Negeri di Kota Semarang ditangkap. Presiden ke-7 Republik Indonesia digugat gara-gara seorang warga tidak bisa beli mobil SMK. Ribuan karya seni dipamerkan di Kota Lama Semarang. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, dua mahasiswa yang diduga melakukan penyekapan terhadap anggota Polri ditahan di Polrestabes Semarang. Kedua mahasiswa ditangkap setelah diperiksa selama kurang lebih 9 jam terkait penyekapan polisi ketika unjuk rasa Hari Buruh 1 Mei 2025 di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Tim gabungan Polrestabes Semarang bersama Polda Jawa Tengah menangkap dua mahasiswa sebuah universitas negeri di Kota Semarang di sebuah indekos di Tembalang. Di backup oleh Jatanras Polda Jawa Tengah, Dikrip Polda Jawa Tengah, kemarin telah menangkap dua oknum mahasiswa yang beberapa waktu lalu telah melakukan penyanderaan polisi pasca pengamanan May Day. Dan saat ini proses penanganan di Polrestabes Semarang, dan dari saat penangkapan itu berada di kos-kosan yang bersangkutan di wilayah Tembalang. Dari penangkapan sebelumnya kita melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti, salah satunya mungkin ada baju yang digunakan tersangka pada saat kejadian, yang saat ini baju itu masih kita cari atau DPB, daftar pencarian barang bukti, dan juga kita mendapatkan juga bukti yang lain, yaitu video maupun bukti elektronik yang ada terkait dengan kejadian penyekapan. Sementara itu, kuasa hukum Universitas Diponegoro yang mendampingi dua mahasiswa yang dilakukan penangkapan oleh petugas membenarkan adanya penangkapan tersebut. Saat ini, dua mahasiswa itu sudah dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Semalam memang kami dihubungi sama Direktur Hukumnya Undip, Dr. Yunanto, SMH, untuk kita tim turun melakukan pengecekan ke Polrestabes, melakukan pendampingan di Polrestabes terkait adanya penangkapan dua mahasiswa Undip. Ya, mungkin kalian teman-teman sudah tahu nih siapa-siapa yang dilakukan penangkapan. Yang pertama, yang kedua, setelah kita melakukan pengecekan memang ternyata benar ada dua mahasiswa yang melakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, dan kemudian tadi malam sudah kita dampingin juga pemeriksaan sampai kurang lebih sekitar jam 3:30 pagi. Dua mahasiswa Universitas Diponegoro yang dilakukan penahanan akan dijerat dengan pasal 333 KUHP tentang merampas hak kemerdekaan seseorang dan junto pasal 170 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama lebih dari satu orang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Rektor beserta jajaran pimpinan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan seorang pensiunan dosen digugat ke Pengadilan Negeri Sleman terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Gugatan dilayangkan seorang advokat kepada 8 orang, termasuk dosen pembimbing akademik Jokowi, Kasmujo. Juru bicara Pengadilan Negeri Sleman membenarkan gugatan yang dilayangkan Komardin terkait ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan UGM. Pihak Pengadilan Negeri Sleman menyebut gugatan diajukan pada 2 Mei dan sidang perdananya akan digelar pada 22 Mei mendatang. Insinyur H. Komardin ya, SHMM sebagai penggugat, alamatnya ini di Jalan
25 nomor 27 Makassar, ya. Beliau telah memasukkan gugatan yang berkaitan dengan adanya mantan Presiden Indonesia, ya, RI. Dan ini menggugat kepada penerbit daripada ijazah. Jadi di dalam gugatan tersebut dinyatakan oleh penggugat Insinyur H. Komardin SH ini sebagai alamatnya goib gitu. Jadi oleh karena itu sebetulnya kita akan memanggilnya 1 minggu karena ini kan alamatnya masih di Sleman, ya, di Sleman ataupun di PDA Jakarta. Karena tidak diketahui, kita memberikan kesempatan 3 minggu, yaitu tanggal 22 Mei 2025, ya, untuk bersidang nanti semuanya supaya hadir. Total ada 8 orang yang digugat, mulai dari rektor, 4 orang wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, dan dosen pembimbing akademik Jokowi, Kasmujo. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Sementara itu, Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menemui dosen pembimbing akademiknya semasa kuliah di Fakultas Kehutanan untuk menawarkan bantuan hukum terkait polemik ijazah Jokowi. Di Sleman, Yogyakarta, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Kasmujo mengaku tidak tahu jika dirinya digugat dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mengetahui dosen pembimbingnya digugat, Jokowi menawarkan bantuan hukum kepada Kasmujo dalam menghadapi gugatan. Menurut Jokowi, kasus tuduhan ijazah palsu semakin melebar dan berujung saling lapor. Beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Kasmujo, dosen pembimbing akademik Joko Widodo, mengaku tidak siap jika kelak harus berurusan dengan pengadilan karena selama ini ia yakin jujur adalah prinsip yang dipegang dirinya. Sebelumnya Jokowi bertemu dengan Kasmujo di kediaman dosen pembimbingnya tersebut. Pertemuan di antara keduanya diunggah oleh Jokowi di Instagram miliknya. Nah, siap. Saling ngadepi macam-macam tuh saya belum pernah sih. Jadi orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh gak punya jawaban. Tapi akan menjawab sejujur-jujurnya sih, Pak Ji. Iya. Mantan dosen pembimbing Joko Widodo di Universitas Gadjah Mada Kasmujo menjadi salah satu pihak yang tengah digugat oleh seorang pengacara asal Makassar terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengomentari soal penyelidikan Bareskrim terkait gugatan ijazahnya. Jokowi menceritakan soal pemeriksaan yang dilakukan kepadanya. Terkait penyelidikan Bareskrim mengenai gugatan ijazah palsu, Joko Widodo menyebut sejumlah barang bukti termasuk ijazahnya masih dipegang oleh Bareskrim untuk keperluan penyelidikan dan pemeriksaan laboratorium forensik. Selain penyelidikan di Bareskrim, Jokowi menyebut akan memenuhi proses hukum termasuk terkait 2 laporan lain yang saat ini juga berjalan, yakni di Polda Metro Jaya dan Sleman. Ya, supaya tahu ya, di Bareskrim itu ada aduan. Ada aduan dari seseorang. Sehingga kemarin kita juga diundang untuk menyerahkan berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya.
Yang kedua ada yang kita melaporkan itu di Polda Metro, itu beda lagi. Ada lagi yang di sini di Solo itu Perdata, beda lagi. Kasus ini memang menjadi perhatian, terutama karena semakin meluas dan ada aksi saling lapor. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Presiden ke-7 Joko Widodo digugat karena seorang warga tidak bisa beli mobil SMK. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfia. Mediasi gugatan perdata kasus One Prestasi produksi mobil SMK dengan salah satu tergugat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mulai digelar. Mediasi dilakukan Pengadilan Negeri Surakarta. Mediasi hari pertama mengagendakan penyampaian resum dari penggugat kepada tergugat. Yang menjadi pokok gugatan adalah kegagalan seorang warga membeli mobil SMK. Hal ini dinilai sebagai bentuk One Prestasi dari para tergugat yang terdiri dari Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin, serta PT Solo Manufaktur Kreasi. Jokowi yang selalu menggunakan SMK dalam kampanye politik dinilai ingkar karena SMK terbukti tidak dijual secara massal. Mediasi diikuti oleh penggugat serta kuasa hukum tergugat 1 dan 3 di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Tergugat 2 Wakil Presiden 13 Ma'ruf Amin tidak hadir dan tidak ada kuasa hukum yang mewakili. Sementara Jokowi dan PT Solo Manufaktur Kreasi diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Penggugat dalam hal ini Aufa Lukman REA menawarkan perdamaian kepada para tergugat. Walau ada 3 tergugat, namun kasus ini ditujukan langsung kepada PT Solo Manufaktur Kreasi selaku produsen SMK. Aufa menganggap persoalan selesai apabila tergugat 3 menyediakan mobil SMK untuk dibeli olehnya. Jika tergugat 3 dapat menyediakan 1 unit mobil SMK edisi tahun 2025 dengan harga 110 juta dengan layak jalan, layak izin dan sebagainya, saya akan beli langsung dulu. Jadi intinya langsung selesai ya tanpa harus ya, jika mereka dapat menyediakan. Kalau memang jawabannya itu sesuai permintaan kita, yakni menyediakan mobil pick up Bima atau apa itu akan kita beli, bukan minta ini dari kita beli sesuai yang pernah kita sampaikan dulu. Nah, maka perkara ini dianggap selesai. Kenapa demikian? Ini ada sesuai tujuan kita, baik tujuan dari penggugat untuk bisa memperoleh mobil murah maupun maksud tujuan dari PT SMK dulu menyediakan mobil murah. Nah, nanti akan kita lihat minggu depan ada enggak. Kalau ada berarti memang sama-sama satu tujuan, ya sudah, perkara kita selesaikan. Sementara dari PT Solo Manufaktur Kreasi masih akan berkonsultasi dengan manajemen. Namun kuasa hukum menyebut jika mobil yang dimaksud penggugat tersedia di pabrik. Kami akan menanggapi pada minggu depan. Sebelumnya kami akan konsultasi dengan klien kami, apakah akan menanggapi lebih lanjut ataukah akan kami sampaikan secara tertulis untuk minggu depan. Demikian yang saya sampaikan saat ini, karena saya harus komunikasi dulu terhadap isi dari resume dari penggugat. Mas, kalau mobilnya itu rating nggak sih, Mas? Ya. Mobilnya itu rating nggak? Kalau mobil itu ada. Mobilnya ada. Artinya masih produksi? Masih. Mediasi akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda penyampaian tanggapan dari tergugat. Kasus ini cukup unik karena kembali menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo. Karena penggugat menilai Jokowi One Prestasi, di mana dulu pernah menjanjikan SMK sebagai mobil nasional namun gagal terwujud. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara,
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berkomentar soal meme dirinya yang dibuat oleh seorang mahasiswa ITB. Jokowi menilai meme tersebut sebuah kebebasan berekspresi yang kebablasan. Meme yang dibuat oleh salah satu mahasiswa ITB dianggap Jokowi sebagai sebuah demokrasi yang kebablasan. Di era digital yang seharusnya dimanfaatkan dalam hal positif, justru dijadikan sesuatu yang tidak pantas. Namun Jokowi setuju jika pelaku tidak perlu diproses hukum, cukup dibina agar bisa menyalurkan kemampuannya kepada hal positif. Itu berdemokrasi di era digital, tapi menurut saya sudah kebablasan, sudah kebangetan. Kalau dari pihak istana kemarin menyatakan agar itu dibina saja. Tapi ya itu baik-baik saja untuk pembelajaran kita semuanya. Jadi lebih setuju dibina ya Pak? Iya. Artinya ini bukan yang pertama. Tapi ya, Pak? untuk peringatan bahwa itu sudah seperti itu menjadi peringatan kita semua. Apakah ada kemungkinan? Jangan demokrasi diartikan apa-apa boleh. Ada batasnya. Sebelumnya, seorang mahasiswa ITB membuat meme Prabowo dan Jokowi dalam adegan kurang pantas. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, rencana penugasan personel TNI di kantor Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri mendapat tanggapan dari Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Cakra Nurbudi Hartanto. Lewat pesan WhatsApp, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Cakra Nurbudi Hartanto menyatakan pihak Kejari Kota Semarang masih menunggu instruksi atau surat edaran dari pusat terkait pengamanan tambahan dari TNI. Rabu siang, pihaknya sedang bertemu Pasi Intel Kodim 0733 BS Semarang untuk mendiskusikan hal tersebut. Sementara itu, dari pantauan, situasi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang masih biasa saja. Belum terlihat pengamanan tambahan dari TNI terkait telegram dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang beredar untuk membantu pengamanan jajaran kejaksaan yang ada di seluruh Indonesia. Seperti diketahui, belum lama ini melalui telegram, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengeluarkan perintah pengamanan kepada seluruh kejaksaan yang ada di Indonesia. Telegram ini lantas menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ribuan karya seni dipamerkan di Kota Lama Semarang. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfia. Pelayanan dan edukasi kesehatan terpadu pelajar Kota Semarang atau Peter Pan kembali hadir di SMP Negeri 12 Kota Semarang. Program ini memberikan wawasan luas kepada siswa tentang kesehatan dan evaluasi makan bergizi gratis atau MBG. Pelayanan dan edukasi kesehatan terpadu pelajar Kota Semarang di SMP Negeri 12 Kota Semarang ini diisi talk show tentang kesehatan dengan menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Muhammad Abdul Hakam. Sembari menyimak penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, ratusan siswa diperkenankan menyantap bekal makanan sehat yang dibawa. Selain talk show, di dalam kelas siswa juga mendapatkan ilmu beraneka ragam tentang dunia kesehatan, seperti pencegahan HIV/AIDS, pengetahuan penyakit menular, tentang makanan bergizi, penyakit TBC, dan ilmu kesehatan lainnya. Selain tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, edukasi pelayanan kesehatan juga melibatkan Puskesmas Rondol. Evaluasi yang sesuai dengan indikator ya, mulai dari IMT-nya, bagaimana dari sisi
kenaikan signifikan nggak kenaikan dari nilainya adik-adik terhadap MBG ini misalnya. Kemudian tingkat kedisiplinan, kemudian dari makanannya juga itu kita evaluasi. Jadi yang di sekolahan yang kita evaluasi itu, yang di SPPGB-nya, puskesmas yang mengampu itu juga nanti akan kita melakukan evaluasi dari produk yang dikeluarkan. Kegiatan Peter Pan kali ini tidak hanya untuk membangun kesadaran pentingnya pola makan sehat dan bergizi sejak dini, namun juga sekaligus sebagai evaluasi program makan bergizi gratis yang hingga saat ini masih berlangsung. Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada anak-anak seluruhnya, kelas 7, 8, 9, berbagai macam edukasi terkait dengan gaya hidup sehat, makanan sehat, terus kemudian sehat mental, sehat fisik, demikian. Jadi ini harapannya anak-anak mendapat pengetahuan yang lebih terkait dengan kesehatan dan juga nantinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya siswa, kegiatan Peter Pan ini juga mendapatkan sambutan antusias dari guru yang turut melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, Saudara, ribuan karya seni dari 39 kota di Jawa dan Bali dipamerkan di Gedung Monot Daipus & Co, kawasan Kota Lama Semarang. Tidak ada tiket masuk untuk mengunjungi pameran ini. Semua orang boleh melihat secara gratis. Tak tanggung-tanggung, ada 1.723 karya seni yang dipamerkan, mulai dari karya lukis, sketsa, karya digital, instalasi, kerajinan tangan, hingga karya audiovisual. Salafiandoyo, asisten kurator 1 pameran Craftopia Heritage menyebut, setidaknya ada 70 komunitas atau organisasi dari berbagai lintas disiplin yang terlibat. Mulai dari tingkat taman kanak-kanak, SMA, SMK, universitas, hingga komunitas umum yang bergerak di bidang seni dan budaya. Pameran ini tak hanya sebagai tempat untuk unjuk gigi seniman, namun memiliki visi untuk bisa membendakan warisan budaya tak benda seperti kultur, dialek, hingga mitos-mitos lokal daerah masing-masing ke dalam sebuah karya seni. Ada di Jawa Bali, jumlahnya ada sekitar 70 mitra organisasi atau kesenian komunitas seni budaya. Kemudian karya seni yang dilibatkan ada sekitar 1.723. Itu ada karya lukis, karya grafis, kemudian video, ada animasi, drawing, beberapa jenis yang ada di keilmuan seni rupa itu hampir semuanya ada. Yang saya pamerkan sama teman-teman saya di sini itu ada ini art print, terus ada mug, ada stiker, ada tumbler, ada gantungan kunci, ada t-shirt juga, ada boneka-boneka juga. Jadi kita itu mengambil tema-tema khas tradisional dari kota Semarang kita itu untuk menunjukkan kepada pengunjung bahwa Semarang ini punya ciri khasnya masing-masing. Ingin menonjolkan ciri khas dari kota Semarang pada pengunjung yang mungkin pengunjung di luar sana itu belum tahu dalamnya kota Semarang itu seperti apa gitu. Pameran yang melibatkan seniman dari berbagai kalangan, baik profesional maupun amatir ini pun mendapat respon yang baik dari pengunjung. Menarik sih, karena udah lama banget nggak pernah datang ke pameran seni lagi. Terus akhirnya bisa nemuin di Semarang dan dia membuat penyegaran di otak lah untuk melihat karya seni yang ada di sini. Pameran ini berlangsung selama 5 hari, mulai dari tanggal 13 hingga 17 Mei 2025, mulai pukul 9 pagi hingga 8 malam. Bagi Anda yang sedang berada di kota Semarang, tak ada salahnya untuk berkunjung dan menikmati secara gratis ribuan karya seni hasil tangan seniman lokal Indonesia. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.